Ya, kita mulai ya. Materi kita pada hari ini adalah tentang etika komunikasi politik. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa komunikasi politik itu perlu etika? Ya. Oke. Nah, sebagaimana halnya etika memberikan panduan dan pegangan atas perilaku kehidupan manusia, maka demikian pula terhadap komunikasi politik. Artinya bahwa sebenarnya semua perilaku kehidupan manusia itu tidaklah lepas dari yang namanya etika. Ya. Semuanya memerlukan etika, termasuk juga komunikasi politik. Ya. Karena itu komunikasi politik perlu melandaskan dirinya pada etika. Mengapa begitu? Nah, nanti kita akan masuk ke persoalan berikut. Nah, sekarang kita mulai dulu dari penjelasan tentang etika. Ya, ada banyak referensi yang berbicara tentang etika. Salah satu misalnya dari Kak Bertens. Kak Bertens ini terkenal sebagai penulis buku-buku filsafat ya. Nah, etika berasal dari bahasa Yunani artinya ethos. Ethos itu artinya tempat tinggal, padang rumput, kandang, ya, kandang habitat, kandang sapi, hewan, dan seterusnya ya. Kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir, dan seterusnya ya. Ada banyak makna dari etika secara etimologi. Nah, kemudian pengertian etika secara terminologis, misalnya saya ambil dari Frans Magnus Suseno dalam Etika Dasar, bahwa etika adalah keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat ya, yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupan. Nah, ini kata seharusnya ditulis garis miring untuk menjelaskan atau menegaskan bahwa kalau kita bicara etika, biasanya kita bicara tentang apa yang seharusnya dilakukan. Kan etika itu kan misalnya berkaitan baik dengan baik buruk gitu ya. Apa yang seharusnya dilakukan, nah itu artinya yang baik. Kalau kita di keluarga misalnya, bagaimana etikanya? Artinya bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh anggota keluarga. Demikian juga di masyarakat. Bagaimana etika di masyarakat? Artinya, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anggota masyarakat. Nah, itu kira-kira ya, pengertian etika secara umum. Lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang jenis-jenis etika. Yang pertama adalah etika umum, yaitu adalah membahas kondisi dasar dan umum tindakan manusia secara etis. Jadi kalau bicara etika umum artinya ini bicara secara kehidupan manusia umum, secara kehidupan manusia secara umum ya. Misalnya kan adat istiadat. Kalau kita bicara adat istiadat, ini artinya berlaku bagi siapa saja. Siapapun masyarakat yang ada di situ, maka dia terikat oleh adat istiadat yang berlaku di tempat itu. Atau norma agama, artinya agama secara umum ya. Semua agama pasti ada etika di dalamnya. Apalagi agama ya, memang seringkali berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan. Itu etika umum. Kemudian etika khusus. Nah, etika khusus ini mencakup prinsip-prinsip pada bidang kehidupan tertentu. Nah, kenapa disebut khusus? Karena dia berkaitan dengan bidang tertentu saja. Misalnya etika jurnalis. Artinya etika ini hanya berlaku bagi para jurnalis. Atau etika dokter. Maka etika ini hanya berlaku bagi para dokter. Etika dokter tidak bisa diberlakukan
kepada para jurnalis. Demikian pula sebaliknya, etika jurnalis tidak bisa diberlakukan pada dokter, karena ini dua hal yang berbeda. Jadi sekali lagi etika khusus ya, khusus kepada bidang tertentu. Kemudian kegunaan etika. Untuk apa sih kita belajar etika? Untuk apa sih kita memegang etika atau berpedoman pada etika? Nah, kira-kira ada 4 hal di sini yang perlu kita jelaskan. Pertama, terkait dengan pluralitas. Nah, kita ini kan di Indonesia ya, hidup dalam masyarakat yang plural. Secara suku, budaya, agama, adat, bahasa, dan sebagainya, kita sangat plural atau majemuk. Ya kan? Bayangkan kalau kita hidup di masyarakat yang plural, majemuk, tanpa ada etika, kan pasti kehidupannya akan kacau, akan chaos. Nah, dengan adanya etika, misalnya etika itu bermasyarakat, harus saling menghormati, saling menghargai, toleransi, dan seterusnya, maka meskipun kita hidup dalam masyarakat yang berbeda-beda, yang majemuk, ya akan hidup dengan tenang, dengan nyaman, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan transformasi masyarakat, ya perubahan masyarakat. Masyarakat itu kan selalu mengalami perubahan, perkembangan, transformasi ya. Misalnya ya, dengan semakin berkembangnya teknologi, maka nilai-nilai budaya yang baru juga datang ke misalnya negara Indonesia. Baik dalam konteks misalnya cara berpakaian, dalam konteks cara berbicara, dan sebagainya, pengaruh budaya asing itu kan luar biasa. Musik, film, dan seterusnya, itu pengaruhnya besar. Sehingga masyarakat mengalami perubahan. Nah, kalau perubahan itu tidak dibarengi oleh etika, ya, tidak di landasan etika, maka perubahan itu justru bisa membawa kepada sesuatu yang tidak baik atau buruk. Maka di sini perlu ada etika ya. Jadi sangat berguna etika untuk membatasi atau menfilter setiap pengaruh-pengaruh dari luar. Itu ya. Juga terkait dengan munculnya berbagai ideologi. Ya sama dengan budaya, ideologi juga kan datang bermunculan dari berbagai dunia ke Indonesia, kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan seterusnya. Ya, semuanya ikut memberikan pengaruh. Nah, kalau kita yang menerimanya tidak punya etika, tidak punya landasan etika, lalu menerima semua ideologi secara apa adanya tanpa seleksi, nah ini berbahaya juga. Kita akan kehilangan jati diri, nanti akan kehilangan pegangan, dan ini tentu berbahaya. Karena itu penting ya, etika. Demikian pula pada yang keempat, terkait dengan agama. Ya, kita ini kan sekarang ya hidup dalam banyak agama. Bahkan ini bukan hanya 5, tapi ada 6 agama ya di Indonesia. Dulu kan 5 ya, sekarang udah 6. Misalnya ada Katolik, ada Kristen, ada Buddha, Hindu, Islam, kemudian ditambah Konghucu. Ya, nah masing-masing tentu harus saling menghargai, saling menghormati. Nah, itulah etika, toleransi misalnya, toleransi beragama. Nah, alhamdulillah Indonesia termasuk yang sangat bagus ya toleransi beragamanya. Nah, di kelas ini saja misalnya kan ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, tapi kan tetap saling menghargai, toleransi. Nah, karena itulah etika yang seharusnya dipegang ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Gimana? Kedengaran ini? Kedengaran Pak. Kedengaran ya? Kedengaran Pak. Iya Pak. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang kita masuk ke komunikasi. Etika dalam komunikasi. Sebelum ke komunikasi politik, nah kita masuk dulu ke etika komunikasinya.
Nah, etika dalam komunikasi berarti masuk ke dalam etika khusus, ya, karena terkait dengan bidang tertentu dari kehidupan manusia, yaitu komunikasi. Ya. Maka etika komunikasi ya diterapkan dalam dunia komunikasi, itu ya, karena memang bidangnya bidang komunikasi. Tuh. Mungkin saja ada irisan dengan bidang yang lain ya, tetapi tentu yang berhubungan dengan komunikasi. Kalau yang tidak ya tidak bisa ya. Maka masuknya ke dalam etika khusus atau masuk ke dalam etika sosial. Ada etika individual, ada etika sosial. Tapi sebagian besar sebenarnya etika sosial ya. Yakni dalam hubungan antar satu orang dengan orang yang lain, antar sesama anggota masyarakat, atau dengan lingkungannya. Lingkungan itu dari mulai lingkungan hidup manusia sampai yang makhluk-makhluk seperti pohon, hewan, dan seterusnya. Itu juga kita punya etika komunikasi. Dan manusia secara nalurinya adalah makhluk sosial, zon politikon. Karena itu, manusia tidak bisa hidup sendiri, selalu berinteraksi dengan sesamanya. Nah, karena interaksi dengan sesama itulah perlu ada etika. Bagaimana misalnya hidup dengan tetangga, dengan masyarakat, ya kan? Tentu ada etika bertetangga dengan baik. Sampai ke dalam lingkup yang lebih luas, etika bernegara. Oke, jadi itu etika dalam komunikasi ya.